Sebelum tonton, jangan lupa subscribe. Setelah tonton, jangan lupa like, share, and comment ya. Terima kasih. Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Istasari. Hari ini di pasar saya membeli nangka yang masih mentah seperti ini ya teman-teman. Kalau tidak ada yang jualan seperti ini, teman-teman bisa mengupasnya sendiri tetapi agak ribet. Nah, kita masak dulu dengan air mendidih. Kita aduk-aduk. Kemudian setelahnya kita tutup supaya nangkanya empuk dan matang. Kurang lebih 5 menit lah ya. Kalau misalnya masih kurang empuk, teman-teman bisa menambahnya lagi 5 menit lagi. Jadi harus sering-sering dicek ya teman-teman. Nah, ini adalah nangka yang sudah matang. Setelahnya akan kita sisihkan. Kalau saya cuci kembali. Tapi jika teman-teman tidak ingin mencucinya kembali, tidak apa-apa karena ini tadi sudah bersih. Ini adalah nangka yang sudah dimasak dan ditiriskan. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengolah kacang tolonya. Kita ambil kacang tolo yang jelek-jelek ya, yang warna hitam, kita buang. Nah, air bekas dari merebus nangka tadi itu bisa kita tambahkan sedikit lagi sampai mendidih. Kemudian kita masukkan kacang tolonya. Nah, kacang tolo ini kita tutup selama kurang lebih 5 menit. Kemudian setelahnya kita matikan kompor dan kita diamkan selama kurang lebih 30 menit. Setelahnya akan seperti ini. Jadi kacang tolonya agak sedikit membesar ya teman-teman. Nah, ini kita akan masak kembali kurang lebih selama 7 menit dengan api yang kecil. Nah, ini setelah kita masak selama 7 menit. Setelah itu kita tes, kalau misalnya sudah empuk, maka langsung kita sisihkan. Ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan, hanya kunyit, jahe, bawang putih, dan cabai. Untuk bawang merah kita iris-iris, ini nanti akan kita goreng dan digunakan sebagai taburan. Kemudian ada 2 sendok ketumbar. Hari ini kita tidak akan menggunakan blender, tetapi kita akan menggunakan ulekan. Jadi yang pertama kali kita harus ulek adalah ketumbar dahulu. Ini tadi agak susah lembut ya, karena itu kita tambahkan garam. Jadi supaya ketumbarnya lebih cepat lembut ketika diulek. Setelah agak halus ketumbarnya, kita masukkan bawang putih, kita geprek-geprek, kemudian kita ulek lagi sampai agak halus seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan kunyit dan jahe. Kita ulek-ulek lagi sampai halus. Nah, setelah agak halus seperti ini tidak bisa halus-halus banget ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau menghaluskannya lebih lagi, nggak masalah, lebih halus lebih bagus. Nah, ini kemudian kita masukkan cabai rawitnya, tetapi cabai rawitnya itu hanya akan kita geprek-geprek saja, tidak akan kita ulek halus. Jadi seperti ini teman-teman. Pertama-tama kita tumis dulu bawang merahnya ya, ditumis, digoreng sampai matang. Kemudian baru kita sisihkan. Ini nanti akan kita gunakan sebagai taburan. Taburan bawang goreng ini akan menambah aromanya menjadi lebih harum dan menggugah selera.
ini sudah lumayan matang ya teman-teman, tidak akan kita goreng sampai kuning, cukup seperti ini saja. Ini kita sisihkan. Kemudian minyak bekas goreng bawang merah tadi bisa kita gunakan untuk menumis bumbu. Ini akan membuat bumbunya beraroma lebih harum. Setelah matang, kita masukkan nangkanya. Kemudian kita oseng-oseng sampai tercampur merata antara nangka dan bumbu. Setelah tercampur merata, kita masukkan kacang tolo tadi yang sudah direbus dan sudah empuk serta sudah dicuci kembali ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk sampai merata. Setelahnya kita masukkan 1 liter santan kelapa. Tetapi santan ini kita tidak menggunakan santan yang terlalu kental ya teman-teman, karena nanti jadinya enek. Jadi kita pakai santan yang agak kental seperti itu, antara kental dan tidaklah teman-teman. Itu 1 kelapa dapatnya kurang lebih 1,5 liter santan. Kemudian kita masukkan daun salam. Daun salam ini fungsinya supaya masakannya lebih harum. Nah, kita masak-masak sampai mendidih seperti ini ya teman-teman. Jika setelah mendidih, saya sarankan untuk tidak langsung diangkat, tapi kita tetap diaduk-aduk seperti ini sampai kurang lebih 5 menit supaya lebih tanak dan tidak cepat basi. Nah, ini adalah penampakan dari sayur nangka kacang tolo bumbu kuning yang sedap banget dan aromanya wangi. Gimana? Tertarik untuk mencoba? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.